Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Kita semua pernah menjadi marah, dan kemarahan adalah respon alami dari dalam diri manusia ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Persoalannya adalah banyak orang ternyata tidak bisa mengendalikan amarahnya. Kemarahan yang muncul sering berlebihan dan menjadi tidak terkendali, yang kemudian menimbulkan permasalahan baru. Entahkah ia menyakiti dirinya sendiri atau menyakiti orang lain, yang dampaknya akan merusak hubungan dengan orang lain. Kemarahan akan menjadi masalah bila kita tidak dapat mengendalikan diri dengan baik. Istilah yang sering dipakai adalah anger issues. Kemarahan yang tidak terkendali selalu memunculkan masalah baru karena ia tidak dapat menguasai dirinya dengan baik dan bertindak dengan melakukan atau mengatakan sesuatu yang buruk yang kemudian berdampak di dalam relasi kehidupan sosialnya. Beberapa ahli psikologi mengatakan seseorang yang disebut anger issues adalah seseorang yang memiliki ciri mudah marah meskipun permasalahan yang dihadapi adalah hal sepele. Ia juga cenderung berperilaku menyakiti baik secara verbal, yaitu berkata-kata kasar, maupun secara fisik, yaitu dengan memukul. Di dalam mengekspresikan kemarahannya, orang-orang yang disebut anger issues sering mengungkapkan kemarahannya dengan sikap agresif kepada orang lain. Ia menunjukkan sikap dan perilaku yang kasar, berteriak, memaki, melempar, menghancurkan barang, berkata-kata kotor dan kasar, bahkan bisa melukai dan memukul orang lain. Namun ada juga orang yang anger issues ternyata bisa menunjukkan kemarahan secara pasif, yang mana orang ini biasanya tidak langsung mengungkapkan kemarahan secara langsung seperti sikap agresif. Perilaku yang ditunjukkan adalah mendiamkan seseorang, ngambek, menyindir, melontarkan kata-kata sinis tanpa memberitahu apa yang membuatnya marah. Firman Tuhan hari ini berkata, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Amsal 17 ayat yang ke-14. Kemarahan yang tidak terkendali ibaratnya kita sedang membuka pintu air, yang mana jika dibuka selebar-lebarnya akan dapat menimbulkan banjir. Kemarahan akan dapat semakin melebar kemana-mana, sehingga menghilangkan pokok masalah yang sebenarnya. Kemarahan dapat dianggap wajar bila kemarahan ditempatkan pada kondisi yang tepat, situasi yang tepat, dan tempat yang tepat. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita agar kita dapat mengelola kemarahan dengan baik, seperti kita mengatur pintu air dengan baik. Langkah awal yang bisa kita lakukan adalah jangan membiarkan kemarahan menguasai diri kita, melainkan diri kita yang harus mengendalikan kemarahan. Hal baik yang bisa kita lakukan adalah hindari sikap yang agresif dan beralih kepada ketenangan, yaitu dengan menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu di saat emosi memuncak. Selanjutnya yang kedua, berdoalah agar kita diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga dapat mengungkapkan kemarahan dengan melihat inti permasalahannya. Dan yang ketiga, dalam kemarahan hindari untuk menyerang pribadi orang tersebut, namun fokuskan kepada inti masalahnya. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana cara orang lain bertindak atau merespon, tapi kita bisa mengubah apa yang menjadi bagian kita. Mengatasi sifat pemarah tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu semalam, namun melalui doa, belajar firman, pendalaman Alkitab, dan kesadaran untuk
bergantung sepenuhnya pada kuasa Roh Kudus, maka amarah yang membabi buta bisa diatasi. Sama seperti kita mengizinkan kemarahan berakar dalam kehidupan kita karena terbiasa melakukannya, kita juga bisa berlatih untuk memberikan respon yang benar hingga akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah diingatkan bahwa kemarahan seringkali akan menimbulkan masalah-masalah yang baru. Bimbing kami supaya kami dapat benar-benar mengerti firman-Mu, mengerjakan ketaatan kami, sekalipun kadang-kadang kesabaran sangat sulit untuk kami lakukan. Namun tolonglah kami, oleh kuasa Roh Kudus kami akan dimampukan. Berkati kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita dapat menangani kemarahan secara alkitabiah, yaitu dengan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah kunci untuk mengubah kemarahan kita menjadi kasih. Kita dapat mengubah perasaan kita terhadap orang lain dengan mengubah pilihan kita dalam bertindak terhadap orang itu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.